Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kelompok kami Mekanika Fluida. Di sini kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Ramadan Saputra, dan teman saya Samuel Tegar Eka Putra. Di sini kami akan membahas 1. Persamaan Euler untuk aliran invisit, 2. Persamaan Bernoulli untuk aliran invisit, 3. Aliran tak berotasi. Persamaan Euler untuk aliran invisit. Sebuah aliran invisit yang seluruh tegangan gesernya adalah 0 dan tegangan normalnya diganti dengan min rho. Persamaan umum mengenai gerak berubah menjadi seperti rumus yang di dalam tabel ini. Persamaan di atas sering disebut dengan persamaan gerak Euler. Dalam notasi vektor, persamaan Euler dapat dinyatakan sebagai berikut, seperti rumus yang di bawah ini. Oke, saya akan melanjutkan persamaan Bernoulli untuk aliran invisit. Persamaan Bernoulli ini memiliki kaitannya dengan bunyi hukum yang kedua. Apa isi dari bunyi hukum kedua? Ialah perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau bekerja, dan memiliki area yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya benda. Persamaan Bernoulli ini merupakan manifestasi dari hukum yang kedua. Di bawahnya ada rumus yang pertama yang kedua, di mana P sama dengan tekanan fluida, V sama dengan kecepatan fluida, gamma sama berat spesifik sama dengan rho dikalikan gravitasi, rho sama dengan densitas, gravitasi sama dengan kecepatan gravitasi, Z sama dengan jarak antara titik 1 dan titik 2. Persamaan di atas berlaku pada salah satu dua keadaan. Yang pertama, fluida bersifat invisit dan incompressible, aliran yang steady, titik 1 dan titik 2 berada pada satu streamline. Yang kedua, fluida bersifat invisit dan incompressible, aliran yang steady, aliran yang irasional. Aliran disebut irasional jika voltisitasnya sama dengan 0. Dalam hal ini, titik 1 dan titik 2 bisa berada dalam posisi sembarang, tidak harus dalam satu streamline, asalkan masih dalam medan aliran yang sama. Fluida yang bersifat invisit dan sekaligus incompressible biasa juga disebut fluida ideal. Di antara aplikasi persamaan Bernoulli adalah tabung pitot, sifon, pintu bendungan, aliran fluida yang melalui luasan yang berubah, misalnya nozzle dan diffuser, dan pancuran air dari tangki. Dan juga hal yang perlu diingat dari persamaan Bernoulli di atas terbatas pada kondisi berikut adalah yang pertama, aliran invisit, kedua aliran tuna, ketiga aliran tak mampu mampat, yang keempat, mengalir sepanjang garis lurus. Oke, kita akan memasuki materi baru, aliran tak berotasi. Pada gambar di samping, sebuah aliran seragam yang dimana akan memenuhi U kecil sama dengan U besar adalah sebuah konstanta, V sama dengan 0 dan W sama dengan 0. Oleh karena itu, sebuah aliran yang seragam yang di dalamnya tidak terdapat gradien kecepatan adalah suatu contoh yang tepat dari aliran tak berotasi. Pada gambar A, sebuah benda padat diletakkan dalam arus aliran yang seragam. Sebelum mengenai benda padat, aliran ini tetap sama atau seragam. Akan tetapi, di daerah yang jauh ini alirannya tak berotasi. Dan juga pada gambar B, menunjukkan aliran dari penampung besar memasuki sebuah pipa yang sisi masuknya dibuat mulus, di mana distribusi kecepatannya adalah seragam, sehingga pada sisi masuknya alirannya tak berotasi. Untuk aliran invisit, tidak terdapat tegangan geser gaya yang bekerja pada elemen fluida, hanyalah berat dan gaya-gaya tekanan. Karena berat bekerja melalui pusat, gravitasi elemen, dan tekanan bekerja dalam arah normal terhadap permukaan elemen. Tidak satupun gaya-gaya ini yang menyebabkan elemen berputar. Oleh karena itu, untuk sebuah fluida invisit, jika beberapa bagian dari medan aliran tak berotasi, maka elemen fluida yang berasal dari daerah ini tidak akan mengalami suatu rotasi apapun selagi elemen tersebut bergerak melalui medan aliran. Di dekat batas padat, kecepatan berubah terjadi sangat cepat, dari 0 pada perbatasan kondisi tanpa slip sampai suatu nilai relatif besar dalam jarak yang pendek dari perbatasan.
perpindahan yang sangat cepat menyebabkan kenaikan besar gradient dan menghasilkan tegangan geser yang cukup berarti viskositasnya kecil. Jika kita memiliki fluida yang benar inviscid, fluida tersebut hanya akan menggelincir melewati batas padat dan aliran tetap tak berotasi di mana-mana. Tetapi hal ini tidak terjadi pada fluida nyata. Jadi biasanya kita akan mempunyai sebuah lapisan atau biasanya sangat tipis di dekat setiap permukaan tetap dalam arus yang bergerak, di mana tegangan gesernya tidak dapat diabaikan. Lapisan ini disebut dengan lapisan batas boundary layer. Pada gambar di samping menunjukkan bahwa fluida yang bergerak lambat dan acak. Dalam menganalisis gambar di samping, kita harus mempertimbangkan aliran inviscid tak berotasi di luar lapisan batas dan aliran viskos berotasi di dalam lapisan batas, dan pada suatu kondisi mempertemukan kedua daerah ini. Jika diilustrasikan, aliran di sisi masuk sebuah pipa mungkin seragam, atau jika sisi masuk dimuluskan sehingga akan tak berotasi. Di inti pusat pipa aliran tetap tak berotasi sampai suatu jarak tertentu. Namun demikian, sebuah lapisan batas akan berkembang sepanjang dinding dan akan bertambah ketebalannya sampai memenuhi pipa. Jadi, akan terdapat daerah masuk di mana terdapat bagian inti tak berotasi di tengah-tengah yang diikuti oleh apa yang disebut daerah sebagai daerah berkembang penuh, di mana gaya viskos dominan. Konsep ketak berotasian tidak berlaku sama sekali di daerah yang berkembang penuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah, dan semoga apa yang telah kami sampaikan ini bisa menambah wawasan kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.